Siapakah sosok fenomenal yang viral karena pemakamannya dihadiri 1,5 juta orang? Iya, dia Shola Atiyah. Shola Atiyah adalah seorang pemuda dari kota kecil yang bernama Tafahna al-Ashraf. Kota kecil yang kurang dari kata cukup di Mesir. Namun, atas perjuangan seorang bernama Shola Atiyah, kota ini menjadi salah satu kota maju dan terkenal di Mesir. Menurut berita yang beredar, Shola Atiyah membangun kerajaan bisnisnya dengan melibatkan Allah sebagai mitranya. Sama halnya dengan kita yang selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Shola Atiyah. Mau tahu bagaimana Shola Atiyah membangun bisnisnya dan menjadi miliarder? Berikut adalah kisahnya. Shola Atiyah adalah seorang pemuda miskin dari Tafahna al-Ashraf. Beliau juga pemuda yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan saat beliau bersekolah, dia hanya memiliki satu celana panjang. Walaupun hidup dengan ekonomi terbatas, Shola Atiyah sudah terkenal dengan sifat kedermawanannya. Dari dulu, beliau selalu menyisihkan hartanya untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Shola Atiyah dan ke-8 rekannya memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka pun memutuskan untuk berbisnis unggas dan perkebunan. Dan mereka merencanakan akan memulai dengan memelihara 5.000 ekor. Saat perencanaannya sudah matang, untuk memulai bisnisnya itu pasti membutuhkan modal. Shola Atiyah dan rekannya itu menjual apapun yang mereka miliki, bahkan sebagian dari mereka menjual perhiasan dari istri-istrinya untuk dijadikan modal. Dan akhirnya uang sedikit demi sedikit pun berhasil mereka kumpulkan. Setelah soal permodalan dirasa sudah aman, mereka berpikir lagi bagaimana kalau sekiranya ada mitra tambahan agar usaha mereka bisa semakin kuat dan menjadi genap 10 orang, agar keuntungan bisa mudah dibagi menjadi 10% per orang. Semuanya pun setuju. Setelah sepakat, mereka pun mulai mencari mitra ke-10, hingga akhirnya saat mereka sedang berkumpul, salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kalian sudah menemukan mitra ke-10? Mereka menjawab belum. Mereka agak kesulitan mencari yang pas untuk dijadikan mitra kerjanya. Lalu Shola Atiyah mengusulkan satu nama sebagai mitra ke-10-nya, yaitu Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi partner yang ke-10 kita, dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dari segala wabah penyakit." Tanpa berpikir panjang, mereka semua menyetujui ide dari Shola Atiyah itu. Kemudian dibuatlah surat perjanjian di bawah notaris, lengkap dengan segala klausulnya, termasuk mengikut sertakan Allah sebagai mitra ke-10-nya. Setelah menandatangani kontrak, bisnisnya pun mulai berjalan. Tak disangka-sangka, di tahun pertama usahanya langsung melejit. Dan mereka menepati janjinya dengan memberikan 10% keuntungannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sampai di situ, mereka malah sepakat untuk meningkatkan persentase keuntungan kepada Allah, mitra ke-10-nya sebesar 20%. Lagi-lagi, mereka mendapatkan keuntungan yang jauh dari ekspektasi mereka. Sehingga mereka pun dapat mendirikan Baitul Mal pertamanya, yang difungsikan untuk memberikan pengawasan tentang dana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun berikutnya menembus hingga 50% keuntungan untuk Allah mitra ke-10-nya. Sehingga mereka pun dapat mendirikan Baitul Mal kedua. Dan alhasil kemiskinan di kota ini hilang. Setiap panen, seluruh kota diberikan sayuran gratis dan juga diadakan pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani tangguh dan bisa mendapatkan hasil yang lalu diekspor ke negara-negara tetangga. Lalu
Shola Atiyah dan rekannya membangun sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan dari tingkat SD sampai SMA. Selanjutnya, Shola Atiyah dan kawan-kawannya mengajukan izin mendirikan universitas di kota kecil ini, namun ditolak dengan alasan tidak adanya sarana dan prasarana pendukung bagi para siswa. Akhirnya, Shola Atiyah dan ke-8 rekannya mengusulkan untuk membangun universitas lengkap dengan sarana dan prasarana mulai dari jalur kereta api dan stasiun dengan biaya sendiri. Dan akhirnya pun disetujui. Akhirnya, untuk pertama kalinya universitas pertama di kota kecil ini didirikan. Selanjutnya didirikan universitas-universitas berikutnya, serta ditambah asrama untuk mahasiswi yang berjumlah lebih dari 1000 kamar. Dan pada puncaknya, Shola Atiyah menyerahkan 100% keuntungan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai partner ke-10. Dan dia berubah menjadi karyawan untuk pasangannya yang ke-10. Dan dia juga mau menerima gajinya dengan syarat Tuhannya, sehingga dia diberi keyakinan bahwa dia hanya membutuhkan dan meminta kepadanya saja. Di akhir hidupnya, ia dibaringkan oleh jutaan orang Mesir. Shola Atiyah merupakan seorang pengusaha sederhana bertitel insinyur dari desa kecil bernama Tafahna al-Ashraf, Mesir, yang pada awalnya ia hanyalah pemuda miskin yang bahkan saat duduk di bangku kuliah hanya memakai 1 lembar celana panjang. Kisah kedermawanan Shola Atiyah berawal saat ia menjalankan bisnis unggas dan perkebunan bersama ke-8 rekannya. Mereka yang notabene seorang pemuda serba kekurangan, kesulitan mendapatkan modal. Para pemuda itu menyiasatinya dengan menjual apapun yang dimiliki, termasuk menjual perhiasan pasangan mereka. Lalu mereka pun mencari mitra ke-10 supaya bisa membagi keuntungan sebanyak 10% per orang. Tanpa pikir panjang, lantas menjadikan Allah sebagai rekan ke-10 dengan memberikan 10% keuntungannya untuk membantu sesama. Insinyur kampung bersahaja yang dikenal tawadu ini juga membuat perjanjian kepada Allah supaya senantiasa menjaga dan melindungi usahanya dari wabah penyakit. Tak disangka, bisnisnya pun kian melambung hanya dalam 1 tahun. Sesuai janjinya kepada Allah, keuntungan yang terus didapatkan disalurkan untuk membantu sesama, kemudian dibangunlah sekolah-sekolah SD sampai SMA. Setelah membangun sekolah, mereka mencoba untuk membangun universitas, tetapi sempat ditolak oleh pemerintah setempat karena tidak adanya akses transportasi. Beberapa waktu kemudian, mereka mengajukan universitas sekaligus jalur kereta dan stasiun sebagai mode perjalanan mahasiswa secara gratis. Berdirinya universitas ini merupakan perguruan tinggi pertama yang ada di Mesir. Awalnya hanya tempat kuliah kecil, namun lama-kelamaan semakin berkembang hingga memiliki kapasitas lebih dari 1.600 kamar asrama untuk putra dan putri. Universitas ini kemudian dikenal dengan nama Al-Azhar. Banyak penghafal Quran dan tahfiz yang menempuh pendidikan di sana dan menghasilkan insan cerdas beragama sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Shola Atiyah dan ke-8 mitranya tentunya dengan pertolongan Allah membangun Baitul Mal untuk membantu masyarakatnya. Program ini dalam sekejap menghilangkan kemiskinan yang ada di kota itu. Tak sampai di situ, mereka pun memberikan pengajaran kepada para pencari kerja untuk pengelola perkebunan sampai hasil panennya bisa diekspor ke negara tetangga. Seiring berjalannya waktu, mereka memberikan semua keuntungannya kepada Allah. Tak heran, saat Shola Atiyah berpulang ke rahmatullah, rumahnya begitu banyak diziarahi manusia. Meski tak ada bilangan pasti, namun pelayat yang datang bahkan diperkirakan mencapai 500.000 orang. Sepanjang hidupnya, Shola Atiyah memang memiliki kedermawanan luar biasa untuk menolong sesama, dan ia dikenal selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam hal memanusiakan manusia.
Sholah Atiyah yang sudah menjadi kaya raya tidak membuatnya menjadi sombong dan hidup mewah. Ia justru memilih jadi pegawai Allah dengan menunjukkan ketulusan dan ketakwaan kepadanya. Ia menolak ketenaran agar tidak timbul rasa ria, sehingga kisahnya banyak terkuak justru setelah ia meninggal dunia. Sholah Atiyah meninggal dunia pada tahun 2016. Setengah juta masyarakat mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Wallahu a'lam bishawab.